فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan amil yang keberapa? Indak ya Yusuf. Jenis yang ke-5. 6. Nawasibul mudhari'. Kita baru mengambil apa saja dari amil jenis ini. Zakaria. Yang pertama lan, terus kai, terus an, terus sebelum itu kita sudah ngambil idzan. Tayyib, lan, idzan, kai, kemudian an. Tayyib. Ini 4 awamil yang rajih ikhwani fillah untuk apa? Nawasibul mudhari'. Adapun yang lainnya, maka hakikatnya menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah yang disebutkan dalam Jurumiyah sebagai nawasibul mudhari'. Selain keempat tadi, hakikatnya yang menasabkan adalah an mudmarah. Baik wujuban atau jawazan. Nah, ini kita berhenti kemarin pada pembahasan tersebut. Nah, karena an sifatnya seperti itu, maka dia dikatakan dengan ummul bab. Dia bisa menasabkan fi'il mudhari' dalam kondisi zahir maupun mudmar. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala, khasa'isu an hiya ummu hadhihi al-ahruf li'annaha ta'malu zahiratan wa mudmaratan. Wa qad taqaddama amthilatu i'maliha zahiratan. Telah lewat contoh-contoh penggunaan an secara zahir. Wa amma idmaruha fahuwa ala qismain, jaizin wa wajib. Al-awwal idmaru an jawazan. Idmaru an jawazan fi mawdi'ain huma ba'dal wawi wal fa'i wa thumma wa aw al-'atifat. Ya. Jadi setelah huruf wawu, fa, thumma dan au yang berfungsi sebagai huruf-huruf athaf. Al-masbuqati bismin jamidin ghairu musyabbihin bil fi'l. Yang didahului dengan isim jamid yang tidak menyamai fi'il. Karena di sana ada isim jamid yang musyabbih bil fi'il. Wa ya'ti ba'dahul mudhari'u mubasyaratan, dan datang setelahnya fi'il mudhari' secara langsung. Fatakunu an wal mudhari'u fi ta'wili masdarin ma'tufin 'alal ismil jamid. Sehingga jadinya an dan fi'il mudhari'nya itu
pada apa? Takwil dari masdar yang diatofkan pada isim jamid tersebut. Contohnya akhwan, walubsu aba'atin wa taqarra 'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Perkataan dari Maisun bintu Bahdal. Nah, seorang wanita yang asalnya wanita Badui, terbiasa dengan kehidupan bebas, dibawa ke istana. Nah, cuman terkekang kehidupannya, tidak bahagia. Makanya dia mengatakan lubsu aba'atin wa taqarra 'ain. Memakai aba'ah, yaitu pakaian dari kain yang kasar, dalam keadaan mataku bisa berbinar-binar, senang hatinya, lebih aku cintai daripada memakai pakaian-pakaian halus tapi terkekang. Syahidnya mana? Binasbi taqarra bi an al-mudmarah jawazan. Waqad waqa'at ba'dal wawil 'atifah al-masbuqah bi lubsi. Wa huwa ismun jamidun khalisun min ma'nal fi'il. Ya, dengan menasabkan taqarra wa lubsu aba'atin wa taqarra 'aini. Jadi wa an taqarra 'aini. An mudmarah jawazan di situ. Jatuh setelah wawu atifah yang didahului dengan lubs, yang itu adalah isim jamid yang murni atau yang terbebas dari makna fi'il. Wa huwa al-ma'tuf alaih. Wa anal fi'la fi ta'wili masdar. Naam, qararatu 'aini. Wa lubsu aba'atin wa qararatu 'aini ahabbu ilayya. Ma'tuf. Wa kaqaulihi ta'ala wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Kalau ini lebih mudah karena apa? Jelas. Nah, dia ma'tuf kemana? Kemana Numair? Yukallimah. Nah, aw an yursila rasula. An yukallimahullah aw ayursila rasula. Taib, fal fi'lu yursila mansubun bin an mudmarah ba'da aw al-atifah al-masbuqah bi wahyan. Naam, wa huwa ismun jamid ghairu musyabbihin bil fi'l. Fayakunu an wal fi'l fi ta'wili masdarin takdiruhu irsalah. Ma'tufun 'alal ism janid wahyan. Nah, di sini ma'tufnya pada isim jamid wahyan. Perhatikan dulu. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan. Nah, apa? Nanti tidak memperhatikan ini. Nah, karena ini pilihannya, ikhwan. Fa maka lil basharin ay yukallimahullah. Nah, tidak mungkin atau tidaklah pantas manusia Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya illa wahyan, kecuali berupa wahyu. Au min wara'i hijab. Ini yang kedua. Yang pertama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, atau dari balik hijab. Au yursila rasula, atau diutus utusan kepadanya. Nah, berarti memang ini atofnya kemana? Ke wahyan apa? Nah, makanya dikatakan di sini ma'tuf kepada isim jamid wahyan yang terbebas dari makna fi'il. Sehingga takwilnya au yursila rasula au irsalahu rasulan.
Ini kondisi yang pertama. Ba'dal wawi wal fa'i wa thumma wa au al-atifat al-masbuqat bismin jamid ghairi musyabbihin bil fi'il. Kemudian yang kedua ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil. Wa mithaluha qauluhu ta'ala liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa qauluhu jalla wa ala liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Setelah lam ta'lil, contohnya perkataan Allah Subhanahu wa taala liyaghfira lakallah. Nah, kalau ini mudah, banyak penggunaannya juga. Takdirnya berarti apa? Mukasyah. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang menjadi syahid pada lafaz liyaghfira. Takdirnya apa? Ada an mudmarah jawazan di situ. Jadinya apa? Li'an yaghfira. Li'an yaghfira lakallah. Nah, setelah lam ta'lil kemudian an nasibah yang menasabkan yaghfira. Wa qaulihi ta'ala atau wa qauluhu jalla wa ala liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Nah, di sini juga sama li'an yu'adziballah. Kalau ini mudah kan, setelah lam ta'lil. Nah, yang menasabkan hakikatnya bukan apa? Bukan lam ta'lil tapi an mudmarah jawazan. Nah, sekarang yang itmaru an wujuban. Tudmaru an wujuban ba'da sittati ahruf. Al-awwal ba'da lamil juhud. Yang pertama setelah lamul juhud. Wa dhabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun wa yakunu ismuha zahiran la mutmara. Setelah lam juhud dan dhabit lam juhud itu didahului dengan makana atau lam yakun. Seperti tadi, makana li basyarin. Berarti lam di sini apa? Namanya Iqbal? Lamul juhud, karena lam didahului setelah makana. Dan isimnya zahir, tidak mutmar. Wa ba'dahul mudhari'ul mabdu'u bil lami mubasyarah, dan setelahnya fi'il mudhari' yang diawali dengan lam secara langsung. Taib wa yakunu fa'ilul mudhari'i dhamiran mustatiran jawazan ghaliban ya'udu ala ismil fi'lin nasikh ma kana aw lam yakun. Dan fa'ilnya mudhari', ya fa'il dari fi'il mudhari' ini berupa dhamir mustatir jawazan mayoritasnya. Kembali kepada isim fi'il yang nasikh ini, yaitu makana aw lam yakun. Contohnya perhatikan, mithalu dzalika qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, liyu'adzibahum di sini apa? Makana isim dari kana apa? Alif. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Isim kananya mana? Allah. Taib liyu'adzibahum. Syahidnya ini. Berarti di situ ada an mudmarah wujuban. Nah, karena tidak boleh dimunculkan dalam kalam Arab, tidak pernah didengar li'an yu'adzibahum. Wa ma kana Allah li'an yu'adzibahum pada lamul juhud. Di situ terpenuhi ya kawan, dhabitnya didahului makana, kemudian apa? Isim yang zahir yaitu lafdzul jalalah. Setelahnya mudhari' yang diawali dengan lam secara langsung.
Nah, fa'il mudhari ini dhamir mustatir jawazan. Takdiruhu apa? Huwa, ya kan? Yang huwa ini kembali ke mana? Kembali kepada isim dari apa? Kana. Paham? Ya'udu alasmil fi'lin nasikh. Yang kembali kepada isim dari fi'il yang nasikh, yaitu isim dari kananya. Paham? Atau isim yakun. Jadi dhabitnya untuk kondisi yang pertama ini setelah makana atau lam yakun, kemudian harus ada isimnya yang zahir. Setelah itu fi'il mudhari langsung didahului dengan lam. Yang fa'il dari mudhari itu adalah apa? Isim dari apa? Fi'il yang nasikh. Wa qauluhu azza wa jalla lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Naam. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni mereka dan tidak akan memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ini tentunya hukum yang sangat berat. Syahidnya mana? Liyaghfira. Itu lamul juhud. Berarti kalau ditanya yaghfira, mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan apa? Iqbal. An mutmarah wujuban. Liyahdiyahum sabila. Wala liyahdiyahum sabila, kalau ini apa? Sama, dia ma'tuf. Wal gharadu min hadzal uslub. Nah, ini yang penting. Tujuan dari uslub ini apa? Ifadatul ghayati fi quwwatil juhd wa huwa syiddatun nafi, yaitu untuk memberikan faedah puncak dalam kekuatan penolakan, yaitu puncak kekuatan dalam meniadakan. Lima qabla lami wa ma ba'daha ma'an, untuk hal-hal yang sebelum lam dan setelah lam secara bersamaan. Maka perhatikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, ini misalnya. Berarti di sini penafian yang apa? Sangat, itu makna lamul juhud. Memberikan penguatan dalam penafian. Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak akan mengadab mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dalam keadaan engkau berada di tengah-tengah mereka. Tayyib. Ini huruf yang pertama. Al-harfu tsani ba'da hatta al-jarrah wa qad taqaddama ma'aniha wa amthilatuha. Naam. Yang kedua setelah apa? Hatta al-jarrah, dan telah lewat maknanya dan contoh-contohnya di halaman 41. Untuk perhatikan dulu berkaitan dengan pembahasan apa? Pembahasan huruf jar. Nah, pembahasan huruf jar. Taib. Hatta al-jarrah yang ada dua jenis, yang menjarkan isim zahir, yang sharih. Yang kedua menjarkan masdar muawwal dari an mutmarah wujuban. Ya, ini yang menjadi pembahasan kita. Nah, hatta yarji'a ilaina Musa. Demikian pula makna-maknanya. Nah, diperhatikan di sana. Dan mayoritasnya bermakna ghayah. Al-harfu tsalits ba'da fa'i sababiyah al-'atifah al-jawabiyah. Al-masbuqati bi nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li. Sababiyah yang dia itu atifah, yang berfungsi mengatofkan. Al-jawabiyah juga apa? Sebagai jawab yang didahului dengan nafi murni atau
talab. Nafyun mahad ikhwan, al-murad bin nafyil mahad al-khalis min ma'na al-itsbat. Nafi mahad adalah penafian yang murni dari makna itsbat. Tayyib. Ghairul muntaqad bi illa al-istitnaiyah, yang tidak dibatalkan penafian itu dengan illa al-istitnaiyah. Karena kalau setelah nafi ada illa, berarti maknanya jadinya apa? Hudzaifah. Jadinya itsbat, bahkan termasuk itsbat hasr yang sangat kuat, la ilaha illallah. Contohnya allati tangkudun nafya awin nahi, yang adanya illa istitnaiyah ini membatalkan penafian atau pelarangan. Awil muntaqad bin nafyin akhar ba'dahu yuzilu athara, atau dibatalkan dengan nafi yang lain setelahnya yang menghilangkan dampaknya, asarnya. Setelah la lagi nafi berarti jadinya itsbat. Zaid tidak makan, berarti maksudnya apa? Makan. Wa yaj'alul kalama mutsbatan li'anna nafyal nafi itsbat, karena menafikan penafian berarti apa? Penetapan. Ini maksud nafyul mahd, yaitu nafi murni yang tidak terkandung padanya makna itsbat. Adapun talabun bil fi'li maksudnya ai bi sighati, ya, talab untuk melakukan perbuatan dengan sighahnya. Li asalatihi fi dzalik, karena keaslian fi'il untuk itu memang. Fa kharajat talab bi ghairihi fa innahu yamtani'u ma'ahu an-nasb sawa'un kana bismil fi'il sah. Fa uhsinu ilaik bi rafi uhsin. Maka keluar dari makna talab ini ikhwan, talab bil fi'il, yaitu talab dengan selain itu, ya, talab bil fi'il, meminta dengan berbuat dengan fi'il. Talab bil fi'il maksudnya dengan sighah fi'il, maksudnya paham? Talab bil fi'il maksudnya meminta dengan menggunakan fi'il, bukan dengan menggunakan isim fi'il. Kenapa? Karena keaslian fi'il, ya, untuk talab ini dengan fi'il amarnya, sehingga keluar talab dengan selain itu. Seperti misalnya talab dengan isim fi'il, maka tidak berpengaruh sah. Fa uhsinu ilaika, tidak menasabkan birafi uhsinu. Au bilafdil khabar hasbuka hadithun fayanamun nas, ini dengan lafaz khabar, tapi sebenarnya apa? Inginnya perintah, cukup, ya, cukup sudah pembicaraannya. Sekarang manusia tidur, maksudnya sekarang kamu pada tidur. Birafi yanam au bil masdar berikutnya nahu suqiyan fayarwikallah biraf'i yarwika fala yakunu talabu huna illa bil fi'il, sehingga tidak bisa talab di sini kecuali dengan fi'il yang bisa dianggap dalam pembahasan kita. Jadi fa sababiyah ini ikhwan, yang atifah itu didahului dengan apa? Nafi mahad atau talab fi'il. Baru setelahnya kalau ada fi'il mudhari' maka dia dinasabkan dengan an mudmarah wujuban. Perhatikan pada contoh nanti. Sekarang gharad dulu. Wal gharadu minha, tujuan dari penggunaan ini ja'lu ma qablaha sababan lima ba'daha, menjadikan yang sebelum fa itu sebagai sebab bagi yang setelahnya. Wa tadullu ala anna ma ba'daha bi manzilatil jawabi lima qablaha, sehingga menunjukkan bahwasanya yang setelah fa kedudukannya sebagai jawaban bagi yang sebelum fa.
Mithaluha qauluhu ta'ala wala tadghaw fihi. Wala tadghaw fihi. Di sini apa maksudnya? Nafi mahad atau tolab fil fi'l? Maksudnya masuk yang mana ini Ismail? Wala tadghaw fihi. Nafi mahad atau tolab bil fi'l? Tolab bil fi'l. Naam. Wala tadghaw. Naam. Karena larangan itu adalah apa? Tolabut tark. Paham? Jadi semuanya tolab. Larangan itu kan tolab. Tapi apa? Meminta untuk ditinggalkan. Wala tadghaw fihi. Nah, jangan kalian melampaui batas padanya. Nah, kemudian setelahnya ada fa. Naam, fa sababiyah. Dan setelahnya fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' ini dinasabkan, fayahilla 'alaikum ghadabi. Kalau kita perhatikan jumlah yahilla 'alaikum ghadabi, kedudukannya sebagai apa? Jawab dari apa? Wala tadghaw fi. Atau kalau dibalik wala tadghaw fi sebagai sebab atas yahilla 'alaikum ghadabi. Jangan kalian melampaui batas padanya sehingga turun atas kalian kemurkaanku. Fayahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah ba'da fa'iz sababiyah wujuban faqad subiqat binahyin wa huwa naw'un min anwa'it talab. Nah, telah didahului dengan nahi dan itu jenis dari jenis-jenis talab. Wa an wal mudhari'u fi ta'wili masdar taqdiruhu hulul. Naam, wala tadghaw fihi. Hulul ma'tuf ala masdar. Naam, mutasayyad min al-fi'li sabiq. Wa taqdir la yakun minkum tughyanun fi. Fa hululu ghadabi 'alaikum. Tapi malah lebih ruwet ya kan? Kalau mau ditakwilkan malah jadi ruwet bukan jadi jelas. Naam. Dia maktuf pada masdar yang ditarik dari fi'il yang sebelumnya. Tadghaw berarti tughyan. Wala yakun minkum tughyanun fi. Fahululu ghadabi 'alaikum. Jangan sampai ada perbuatan melampaui batas dari kalian padanya sehingga turun kemurkaanku atas kalian. Dari isi makna sama. Cuma lebih ringkas dan lebih mudah dipahami lafaz yang ada dalam Al-Quran. Wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Wa mithalun nafil mahad qauluhu ta'ala. Sekarang untuk nafi mahad contohnya la yuqda 'alaihim fayamutu. La yuqda 'alaihim fayamutu berkaitan dengan penduduk neraka yang kekal. Tidak ditetapkan kematian atas mereka sehingga mereka mati. Tidak pula hidup dengan kenyamanan. Ini keadaan penduduk neraka. Tidak diputuskan untuk mati sehingga selesai perkara, tapi juga tidak diberi kehidupan yang nyaman. Karena tempat itu tempat hukuman. Fal mudhari'u yamutu mansubun bi an al mudmarah wujuban li wuqu'iha ba'da fa'iz sababiyyatil 'atifah wa qad sabaqat bi nafyin mahdhin khalisin min ma'nal itsbat. Ini jelas. Wa an wa ma ba'daha fi ta'wili masdarin. Nam'an dan yang setelahnya fi ta'wili masdarin ma'tufun 'alal masdaril mutasayyad minal fi'lis sabiq. An dan yang setelahnya pada ta'wil masdar yang diatafkan pada masdar yang ditarik dari fi'il sebelumnya. Wa taqdir la yakunu qada'un minna 'alaihim famautuhum bal hum ahya'un mu'adzabuna finnar. Tidak ada ketetapan dari kami atas mereka sehingga mereka sehingga mereka mati. Nah, akan tapi mereka itu hidup dalam keadaan terazab di neraka. Kalian untuk menetapkan ta'wil masdar juga penting dilatih. Ini 3 huruf dulu kita ambil. Nah, yang apa?
Di situ fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mudmarah wujuban setelah lamul juhud, setelah na'am hatal jarah, dan setelah fa sababiyah atifah. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.